banyak orang yang nggak sadar, mungkin tiba-tiba masukin foto KTP-nya ke ChatGPT karena mau nanya-nanya. Biasanya ada satu perusahaan besar yang mengurus semua aliran data tersebut, namanya data broker. Gak usah jauh-jauh, kalian pernah ini nggak, telepon kalian tiba-tiba ada nomor random yang telepon kalian. Pernah banget. Pas yang angkat ternyata pinjol. Oh atau- iya. Nah, itu salah satu contoh tips data bocor. Kalau bahas kayak ginian nggak bisa luput dari AI ya. Nggak bisa. Kan data science and AI. Oh iya benar. Hi Rizwan, welcome back to Restock episode. Ketemu lagi nih sama aku Pearl. Dan aku Aisyah. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sempat ngobrol soal doom scrolling dan gimana algoritma media sosial itu bisa terus nyodorin konten yang bikin kita betah scrolling. Iya, mungkin ada yang nanya ya, kok algoritma bisa sih tahu tentang semua hal itu? Iya. Kadang nih misalnya kita baru cari something di Google atau lihat-lihat produk sekali doang, tapi beberapa saat kemudian muncul di mana-mana Iya, iklannya. padahal kan kita nggak pernah ngomong langsung gitu nggak sih, Pak? Bener. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di balik semua itu dan data-data apa aja yang diambil sama mereka? Nah, karena itu episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang gak kalah menarik, yaitu Your data is for sale, do we still have privacy? Nah, supaya obrolannya lebih seru nih, Pearl, hari ini kita juga ditemenin sama kakak-kakak dari SIG Data Science and AI Ristek Fasilkom UI yang bakal bantu kita memahami bagaimana data-data pribadi dimanfaatkan di era digital. Yeay! Halo Kak, thank you so much udah ngeluangin waktunya buat ngobrol bareng kita di Restock. Nah, sebelum kita lanjut mungkin bisa say hi dulu nih Kak Chris Fam. Halo. Mungkin boleh kenalin diri dulu. Oke, halo, nama aku Anthony. Saat ini aku kesibukannya sedang sebagai software engineer di suatu startup, Y Combinator, dan juga internship di data science sebagai data scientist di Gojek Tokopedia. Oke, halo semua, kenalin aku Rahati dan kesibukan aku saat ini sedang magang sebagai data scientist di PT Gojek Tokopedia. Oh wow, Keren banget. Berarti bareng gak tuh Kak di Goto? Kita beda divisi. Oh beda divisi. Berarti kakak dua-duanya sama-sama dari DSAI ya. Yes. Sebagai apa nih Kak di DSAI? Kalau aku sebagai lead DSI, Nah, sama Litis. Oh sama juga ya. Oke. Mungkin kakak belum nyebutin jurusannya. Oh, iya, dari jurusan jurusan apa? kalau aku jurusan Sistem Informasi angkatan 2023. Oke, kalau aku dari ilmu komputer angkatan 2023. Oh beda ya. Di situ bedanya. Di situ bedanya. Oke, nah Kak, kalau misalnya tadi kita sempat bahas nih tentang algoritma yang seolah-olah tuh kayak tahu apa yang kita suka, terus sebenarnya itu relate banget kan sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, soalnya sekarang kayak hampir semua aktivitas tuh dilakuin di internet nggak sih Kak? Bener gak? Aisyah Benar. juga? Makanya dari aktivitas-aktivitas itu sebenarnya berapa banyak sih Kak data-data yang kita bagiin tanpa sadar gitu? Sebenarnya kalau kita tanpa sadar, mungkin kita sadarnya kalau misalkan contoh kita lagi main Instagram, main TikTok, kita sadarnya kita cuma upload video, mungkin nge-like video, mungkin data itu yang dikiranya disimpan. Tapi sebenarnya tidak sesempit itu. Ada data-data kayak lokasi, habis itu akun, data akun ini bisa menyangkut kayak nama kamu siapa, tanggal lahir kamu kapan. Dan mungkin itu sih data-data yang sebenarnya tanpa kita sadari ternyata tersimpan. Oke, mungkin juga interaksi kita sehari-hari di aplikasi seperti scrolling, berapa lama kita mantau satu konten. Misal kalau kita rajin stalk orang kan biasa muncul. Iya, benar. Nah, itu juga di track dan data-data seperti itulah yang bakal dikumpulin dan disimpan sama aplikasi. Berarti dari kayak data-data yang kita anggap sepele gitu lah ya, itu bisa dipakai nih sama perusahaan-perusahaan gitu untuk jadi suatu hal yang bisa membangun preferensi kita dan kayak membangun iklan-iklan yang personalized ya, bener kan ya, di internet gitu. Nah, terus nih Kak, tadi kan udah nyebutin kayak data-data pribadi yang sebenarnya kita bagi tanpa sadar. Nah, kira-kira nih setelah data itu dikumpulin, sebenarnya data-data yang udah dikumpulin tuh kemana sih data itu pergi gitu? Oke, jadi sebenarnya hampir semua perusahaan yang menyangkut dengan menyimpan data seseorang itu seharusnya sudah memiliki sertifikasi. Seharusnya mereka mengambil sertifikasi berkaitan dengan data protection.
Tetapi dan nantinya data itu biasanya akan diolah untuk internal mereka. Untuk apa? Untuk meningkatkan contoh, mungkin kalian pernah menggunakan For Your Page. Nah, rekomendasi, sistem recommendation, terus habis itu untuk iklan dan mungkin hal-hal seperti itu ya, yang sebenarnya bagaimana cara perusahaan untuk menggunakan data pengguna gitu. Nah, oke, selain itu juga biasanya ada satu perusahaan besar yang mengurus semua aliran data tersebut, namanya data broker. Nah, dia itu bakal ngumpulin data-data tersebut dari berbagai perusahaan, kemudian akan digabungkan menjadi sebuah data profile. Nah, data profile inilah yang berisi nanti gabungan-gabungan, misal anggap dari Instagram dia dapat suka konten apa, atau di Shopee dia sebenarnya lagi nge-stock apa. Nah, data-data tersebut nanti yang bakal digunakan buat lebih improve proses advertising-nya. Jujur aku baru dengar sih data Iya, broker. data broker. Iya, kenapa ya? Something new. Kira-kira kenapa data broker ini kurang dikenal sama masyarakat umum gitu sih, Kak? Iya. Oke, karena data broker ini sifatnya bisnis to bisnis, jadi dia nyediain layanan ke bisnis doang, makanya konsumen-konsumen seperti kita jarang mendengar perusahaan tersebut. Make sense. Benar sih, benar. Nah, itu mungkin ya alasan gimana sih iklan-iklan digital tuh bisa terasa sangat personal dan kayak kadang tuh ngerasa kok kayak tahu banget gitu ya sama kita, terasa kayak kok kayak lagi disadap padahal enggak gitu ya. Mungkin itu ya Kak. Apa ada penjelasan lebih lanjut? Mungkin ya, misal kan tadi seperti yang gue bilang kan, setelah semua data itu dikumpulkan bakal dapat user profile, isinya preferensi atau kira-kira kegiatan kita sehari-hari itu ngapain. Nah, hal itulah nanti yang digunakan sama perusahaan-perusahaan besar, itu bakal ada namanya sistem bidding. Jadi mereka tuh bakal lihat user profile kita, dan jika user profile itu cocok dengan layanan yang mereka tawarin, maka iklan tersebut akan diberikan ke aplikasi kita yang nyediain layanan ads. Makanya ya bisa sakurat gitu. Nah, dan juga sebenarnya mungkin kebanyakan orang concernnya itu takut namanya dicuri, mungkin takut alamat tempat tinggalnya tersebar, tapi sebenarnya data yang digunakan itu lebih ke arah pattern bagaimana mereka menggunakan sosial media setiap harinya. Jadi nantinya data yang digunakan adalah untuk melihat suatu pola sebenarnya. Kayak, kira-kira orang yang belum menikah, pola penggunaan sosial medianya seperti apa. Terus kira-kira umur 17 tahun sampai berapa puluh tahun, ini pola penggunaan sosial medianya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya dari perusahaan itu sendiri terkadang ya sebenarnya harusnya kebanyakan itu tidak memerlukan data pribadi seseorang, tapi yang mereka perlukan adalah bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan sosial media atau platform yang digunakan. Wah, ini baru nih. Iya, benar. Karena jujur aku mikir kayak semua orang yang ada di dunia ini mungkin data pribadi yang dimaksud itu ada data pribadi yang kayak alamat gue, IP address gue gini-gini. Berarti ternyata enggak ya Kak? Ternyata yang udah diolah gitu kan kayak. Kayak umur yang tadi disebutin gitu. Mungkin bisa. Iya, tapi kalau dari data-data yang diambil itu ada nggak sih Kak data-data yang kayak sangat penting sebenarnya jangan dikasih gitu loh? Mungkin ya kembali lagi orang-orang menurut aku masih mempunyai stigma yang salah. Bagi mereka yang perlu dilindungi mungkin nama, nomor telepon, tempat tinggal, tapi sebenarnya bukan itu. Nama mungkin atau password mungkin yang bagi mereka perlu dilindungi. Padahal password kalau misalkan bocor bisa kita ganti lagi. Tapi ada beberapa hal yang memang nggak bisa di-replace kalau misalkan udah bocor. Contoh mata, data tentang mata untuk face recognition, lalu fingerprint, lalu sekarang voice juga, suara juga perlu dilindungi ya, karena sudah banyak banget AI untuk memanipulasi suara Oh sih. iya benar. Iya. Serem sih itu. Itu serem sih. Berarti justru kalau kita biasanya kan misalnya M-banking nih, mau login M-banking, itu ada baiknya kita nggak usah pakai facial recognition ya kan? Biar lebih cepat gitu. Nah, kembali lagi, suatu teknologi diadakan karena untuk melakukan simplifikasi sebenarnya dari hal yang sistemnya repetitif. Nah, selama dari platform itu menyediakan perlindungan data yang baik, jadi karena sebenarnya data-data terkait face recognition, fingerprint, hal-hal seperti itu, jika dari pihak mereka tidak dilindungi, itu biasanya perusahaan akan terkena punishment yang cukup berat. Dan bahkan bisa dicabut untuk hak izin berusahanya. Jadi kayak gitu sih. Jadi selama mempunyai sertifikasi masih bisa dipercaya, ya
kalian nggak apa, tetap pakai face recognition. Oh, oke, berarti aman ya Iya. kalau lagi mager. Iya. Nah, berarti kalau data-data yang kita udah diambil sama mereka ini bocor, kira-kira akan terjadi apa ya kak? Nah, Selain iya. punishment itu buat perusahaan? Mungkin ini dampaknya lebih ke konsumen atau perusahaan? Ke konsumen sih kak. Ke kitanya mungkin. ya. Iya, kalau kitanya ya yang pertama kita lebih gampang, data-data kita tersebar, otomatis kita transparan kan di mana-mana. Orang tahu alamat kita di mana, kita gampang dilacak. Dan yang lebih bahayanya itu sebenarnya keuangan kita, finansial kita, karena dengan identitas wajah, biometrik itu kan semuanya bisa ya bisa login ke akunnya. Atau Iya enggak, sih, bener. gak usah jauh-jauh, kalian pernah ini nggak, telepon kalian tiba-tiba ada nomor random yang telepon kalian, Pernah banget. iya, pas iya, yang iya, angkat iya, ternyata iya. Oh pinjol atau iya. itu salah satu contoh TIS data bocor sebenarnya. Itu kan mungkin tanpa kalian sadari sebenarnya cukup mengganggu ya untuk kehidupan kalian Terus sehari-hari. SMS juga kan sering banyak banget nomor-nomor nggak Yes, dikenal. SMS, nomor telepon, ya. Iya, udah ini banget sih ya, udah marak banget itu terjadi. Nah, menurut kakak dari tadi yang udah kita sebutin, data pribadi itu semuanya memiliki tingkat resiko yang sama atau ada data tertentu yang jauh lebih krusial untuk kita lindungin? Oke, mungkin data-data seperti identitas pribadi, data-data biometrik, dan ya mungkin di Indo saya belum tahu peraturan, cuman kalau di luar itu misal kayak tempat-tempat lokasi tempat ibadah, kita misalnya ke tempat ibadah atau ke tempat medis itu nggak boleh disebarin. Hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, kesehatan, identifikasi ya itu nggak boleh sembarangan. Iya sih, karena bahaya juga tuh. Itu bisa ini nggak sih kak, nyambung sama kayak tadi kan facial recognition, terus voice, mata segala macam itu bisa nyambung ke kayak nanti wajah kita bisa dimanipulasi pakai AI nggak? Yes, bisa banget, bisa banget. Jadi nanti data iris kalian bisa dimanipulasi dan emang sudah pernah ada kejadian seperti itu. Dan nantinya ya sudah, mungkin kayak yang kalian suka nonton di film-film agent, contoh Iya, kayak iya, iya, James iya. Bond kayak gitu. Yang pakai mata gitu ya? Iya, jadi emang kalau bahas kayak ginian nggak bisa luput dari AI ya. Nggak bisa. Emang- Data science and AI. Oh iya benar. Nah, Oke. jadi perkembangan bagaimana perkembangan AI itu memengaruhi nilai dan penggunaan data pribadi saat ini kak? Sebenarnya untuk AI itu sendiri, mungkin satu hal ya, AI itu dilatih dengan data. Tapi ya pertama, seperti yang udah kalian sebutin, ya dalam menggunakan data ada namanya etik. Jadi kalau kalian tanya tadi apakah tingkat kayak apa ya tadi, tingkat resiko dari data itu sendiri bagaimana? Ya jawabannya berbeda. Mungkin kayak contoh data-data yang memang sudah tersedia secara publik itu bisa digunakan untuk melakukan training AI supaya AI semakin pintar. Tapi jangan sampai kita menggunakan data-data pribadi, contoh rekam medis, data biometrik itu untuk melakukan training AI kayak gitu sih. Berarti jangan asal masukin data pribadi ke ChatGPT atau yang lain ya. Nah itu sering kali tuh banyak orang yang nggak sadar, mungkin tiba-tiba masukin foto KTP-nya ke ChatGPT karena mau nanya-nanya, atau kalau kita sebagai orang yang teknologi, kalian pernah ngoding, itu sering banget kalian kasih .env kalian ke ChatGPT. Itu sebenarnya satu hal yang bisa menjadi penyebab kebocoran. Benar. Tapi menurut kakak pribadi dua-duanya, AI itu memperkuat atau justru ngancam privasi user kak? Oke, sebenarnya tergantung gimana kita ngolah data sih. Kalau selama misal kita nggak sengaja kirim data pribadi, ya kalau di masking baik-baik, ya itu justru memperbagus menjaga user itu supaya gimana ngomongnya ya. Intinya kalau AI-nya udah tahu pola-pola kira-kira misal ini tuh fraud atau apa, kan itu membantu usernya juga. Cuman kalau nggak diolah dengan baik, data-data pribadi masih bocor, ketika kita reverse engineering itu bisa ketahuan. Kalau dari aku sendiri sepakat sama Rahadi. Dari dulu aku anggap dari awal AI ini udah mulai booming di tahun, kalau aku nyadarnya di tahun 2022, AI ini lebih ke arah pisau bermata dua. Jadi tergantung siapa yang menggunakan. Dan sebenarnya ya kita tahu AI sangat powerful, tapi ya kita mau menggunakan sisi yang mana, baik atau jahat. Tapi dari aku sendiri sebagai pengguna AI, contohnya generative AI, kayak ChatGPT, Claude,
dari mereka sendiri sudah melatih AI-nya atau memberikan suatu aturan kepada AI untuk menghindari atau membantu orang-orang untuk melakukan tindak-tindak kriminal. Jadi seringkali kalau misalkan kalian tanya gimana cara buat ke ChatGPT pasti ditolak langsung. Oh. Kayak gitu. Oh, berarti kita nggak perlu sekhawatir itu lah ya terhadap privacy ini, asal kitanya juga wise dalam menggunakannya gitu. Berarti itu kalau konsen yang kita kasih ke aplikasi itu menurut kakak cukup nggak buat menjaga data kita? Oke, mungkin untuk saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang minta permission buat hal-hal yang nggak penting ya. Sebaiknya sebelum accept harus dibaca dulu, karena meskipun mereka bilang cuman sekali doang, ya mereka kayak tiap berapa jam dia bakal ngambil lokasi kita, apa itu kan sebenarnya nggak penting, cuman data tersebut nanti bisa digunakan untuk hal yang lain dan ya itu nggak sesuai sama permission kita. Dan sebenarnya kalau kalian sadar di beberapa platform untuk beberapa permission yang cukup berbahaya itu tombol accept-nya nggak di atas tapi di bawah. Oh. Karena kalian suka reflect kan, pencet Iya, accept di atas, iya. jadi behaviornya diubah, rejectnya yang di atas. Itu salah satu hal yang sebenarnya dari platform juga udah menyediakan sih. Berarti emang harus dari kitanya ya Iya, yang teliti bacanya iya. juga. Karena aku pribadi jarang baca. Kamu asal accept aja. Ini contoh-contohnya. Aduh, gimana ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi menurut kakak di era digital ini kita tuh masih benar-benar punya control gak sih atas data pribadi kita? Yes, jawabannya yes. Semua ada di tangan kalian. Bagaimana cara kalian bijak dalam menggunakan data kalian, bijak terhadap apa yang kalian upload, apa yang kalian masukkan ke sosial media. Karena kalian harus catat bahwa sekali kalian masukkan data ke sosial media itu nggak akan pernah hilang. Datanya akan selalu ada, kayak gitu sih. Oke, mungkin fun fact juga, kalau di Indo mungkin belum diterapin ya, sebenarnya undang-undangnya udah ada, cuman belum ada yang jalanin. Kalau di luar, misal kalian mau hapus data pribadi kalian, tuh kalian di California bisa minta suatu service, kayak kalian dia bilang hapus data saya, itu nanti data-data broker bakal hapus semua data yang related ke kalian. Jadi ya, ya untuk di luar udah implementasi, harapannya semoga Indonesia bisa cepat Iya, adaptasi. amin. Tapi berarti di sini belum ya? Belum. Semoga ya, semoga. Berarti tantangan terbesar buat lindungi data kita di masa depan tuh apa, Kak? Edukasi. Oh, edukasi. Karena ya mau bagaimanapun kalau mungkin dari pihak yang eksternal sudah berusaha melindungi, tapi kalau dari kita tetap membuka celahnya ya nggak akan pernah menjadi solusi. Oh sama, Iya sih benar. Oh, terus terakhir nih Kak, menurut kakak-kakak ini setelah semua yang kita bahas, menurut kakak apa yang paling penting untuk kita sadari sebagai pengguna internet di dunia digital ini? Oke, mungkin yang paling penting tuh bijak dalam memberi permission ke suatu aplikasi. Karena ya kalian tuh harus rajin-rajin baca, sebenarnya kayak kalkulator minta akses lokasi itu buat apa? Iya, terus juga rajin-rajin baca term of service. Kan sekarang udah ada AI ya, kalian bisa paste terus rangkum aja, itu sebenarnya yang mencurigakan yang mana. Ya kalau udah melakukan itu semua, harapannya ya harusnya nggak ada data-data sensitif yang keambil. Oke. Kalau dari aku, utamakan literasi aja sih. Oh iya benar. Baik lagi ya. Ya, utamakan literasi. Oke. Itu aja Kak? Yes. Oke, menarik banget nih ya insight-insightnya. Thank you banget Kak Antoni, Kak banyak, Hardi Kak. udah sharing insight hari ini. Iya benar-benar nambah perspektif kita ya Pral sama Rizfam juga tentunya. Oke, mungkin dari kakak-kakak ada closing statement buat Rizfam yang ada di rumah? Jangan lupa nonton. Ristalk episode 2. Dari Kak Hardi ada? Sama kayak tadi. Oke. Nah, Rizfam, dari obrolan hari ini kita tuh jadi tahu kalau misalnya setiap aktivitas yang kita lakuin di internet ternyata nih bisa meninggalkan jejak digital. Nah, semoga kita tuh bisa semakin memahami gimana data kita digunakan, terus semakin mudah juga buat kita mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijak saat beraktivitas di dunia digital. Benar, sekarang kita pengen dengar dari kalian nih Rizfam. Setelah dengar obrolan kita hari ini, apakah ada kebiasaan digital yang bikin kalian mau berpikir dua kali nih? Coba cerita di kolom komen ya. Komen. And that's a wrap for today's Restock episode. See you all di Restock episode selanjutnya. Bye-bye.